dalam menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu, tidaklah mudah. Kita akan senantiasa menghadapi tantangan, tapi percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, salam kasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam acara Biak berbagi inspirasi Alkitab di hari ini. Semoga Bapak Ibu di hari ini tetap dalam keadaan sehat untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dari keempat pembacaan kita pada hari ini, kita diarahkan dalam satu tema, yaitu Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Pengakuan ini Bapak Ibu saudara-saudara ingin menyampaikan kepada kita sebuah pengakuan. Pengakuan ini atau ungkapan ini merupakan sebuah pengakuan dari salah seorang murid Yesus, yaitu Thomas. Setelah ia menyaksikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri tentang kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, Thomas adalah murid yang dalam keraguan-raguannya bahkan tidak percaya akan kebangkitan Yesus setelah ia mendengarkan dari rekan-rekan murid Yesus. Akhirnya ia berubah, ia memiliki semangat, ia memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus, untuk mau menjadi pelayan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa di balik kebangkitan Yesus Kristus itu membawa sebuah perubahan yang luar biasa. Dalam perubahan itu, dalam perikop ini saudara-saudara, kita bisa melihat paling tidak ada 3 pengajaran penting yang bisa kita petik dari dalamnya. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus mampu mengubah ketakutan, mampu mengubah kesedihan menjadi keberanian dan sukacita dalam kehidupan mereka. Ketika sebelum mereka menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika Yesus telah mati dan sedang dalam kuburan, mereka dipenuhi dengan ketakutan, mereka dipenuhi dengan kesedihan. Tapi Yesus Kristus datang kepadanya dalam ruangan yang tertutup, dalam ruangan yang terkunci. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan suatu keberanian, memberikan suatu sukacita bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Kemudian yang kedua saudara-saudara adalah Yesus telah memilih murid-murid waktu itu untuk menjadi pemberita Injilnya. Ketika Yesus memilih murid-murid waktu itu untuk menjadi saksi-saksinya, saudara, Yesus juga telah memilih kita untuk terus menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keselamatan kepada setiap orang yang dijumpai dalam kehidupan kita, untuk terus bersaksi, untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan keselamatan kepada setiap orang yang kita jumpai. Saudara, menjadi saksi Kristus bukan hanya melalui mulut, tapi yang terutama adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap kita, memperlihatkan tindakan kita, memperlihatkan sikap-sikap Kristus, meneladani apa yang telah Yesus Kristus ajarkan bagi kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah, kalau Yesus telah mengutus kita,
kalau Yesus telah mengurapi kita untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi pekabar-pekabar Injilnya, percayalah bahwa Dia juga yang akan menyertai kita. Dia yang akan melindungi kita. Dia yang akan menolong kita dalam setiap kondisi dimanapun kita ditempatkan. Saudara, kalau Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid, bukan saja menampakkan diri, memperlihatkan dirinya, tapi kemudian Ia juga justru memberikan sebuah tugas yang baru, perintah yang baru kepada murid-murid, yaitu pergilah dan jadilah saksi-saksiku. Dalam menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu, tidaklah mudah. Kita akan senantiasa menghadapi tantangan, tapi percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah berjanji bahwa siapa yang mengikut aku, siapa yang mau menjadi penginjilku, siapa yang mau melayani aku, ia akan bebas dari pergumulan, ia akan bebas dari masalah. Tapi sebaliknya justru Yesus mengatakan, siapa yang mau ikut aku, ia harus memikul salibnya sendiri. Karena itu saudara-saudara, dalam perenungan kita, dalam sepanjang minggu ini, kita diajak untuk terus merenungkan dan memaknai panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai penginjil-penginjil Tuhan. Kita telah diselamatkan, kita harus menyatakan iman kita kepada sesama kita, kepada Tuhan, dengan terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya dengan memberitakan Injil Kristus, dengan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan keselamatan kepada siapapun yang kita jumpai. Saudara-saudara, kiranya Tuhan akan senantiasa memampukan kita dalam setiap keadaan kita hari ini dan dalam pelayanan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.